Selamat siang Pak Daud Tony. Selamat siang, gimana Bukan selamat siang, Michael? selamat malam. Selamat Malam ini malam. Michael, Pak Daud Tony, malaikatnya aja gimana kan juga kabarnya? malam itu. Iya, gimana kabarnya Pak Daud? Wah, 3 minggu kita nggak ketemu Pak Daud. Selamat siang, Pak Daud Aduh, Tony. bentar. Selamat. Iya, udah 3 minggu kita nggak ketemu Pak Daud. Iya, gimana Kemana perkembangan aja? Surabaya Michael? Tambah rame Pak. Sabtu rencana saya ke Surabaya. Oke, siap. Hari Minggu khotbah di GCS berarti ya Pak ya? Kali aja, karena langsung pulang ya. Oke, jadi siangnya mungkin ya Pak ya, terus pulang ya. Oke. Terima kasih Gimana Pak. perkembangan Michael? Surabaya makin rame, gereja juga makin rame Pak Daud. Tuhan baik. Jadi karena orang udah, tapi panas banget Pak Daud. Ini Michael ingat loh, sekarang ini mulai inflasi loh Michael. Iya, ada keluarga saya dari Amerika, dia bilang di sana udah mulai inflasi gila-gilaan. Nah, tapi tenang aja, Tuhan pasti cukupi Michael. Ben. Pak, kita mulai dengan doa dulu ya Pak. Ini udah mulai di live streaming soalnya. Ya, kita doa ya. Ya. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati kami semua Tuhan, lawat secara khusus ya Tuhan. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Bebaskan dari yang jahat, bebas ya gelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat secara khusus ya Tuhan, demi nama Yesus Hamasiah. Amin. Amin. Gimana Pak Daud? Inflasinya kenapa itu Pak? Nah, tahun depan nanti inflasinya Michael. Oke. Sekarang udah menuju situ. Menuju ya Pak. Amerika gimana Michael katanya? Ada beberapa jemaat kan pulang Pak dari Amerika, mereka habis liburan. Katanya dulu kalau makanan satu porsi $10, sekarang jadi $15. Jadi udah mulai tambah tinggi semuanya Pak harganya Pak. Dan kehabisan stok di mana-mana. Supply chain-nya kepotong. Sampai sekarang kan juga barang-barang kan di Indonesia juga naik juga Michael. Aluminium, minyak ya. Bener, bensin Minyak goreng. naik. Minyak goreng naik, bahan bakar untuk mobil juga naik Pak. Iya, semua menuju inflasi Michael. Tapi tenang, dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu. Amin. Pak Daud, udah 3 minggu, Pak Daud nggak muncul-muncul di YouTube. Kan di semua channel nggak ada. Pak Daud kemana aja? Mungkin bisa cerita sebelum kita tanya jawab, Pak. Oh, saya sama kawan ke Kalimantan Barat, Michael. Kalimantan Barat itu daerah Samarinda itu, Pak? Pontianak. Oke, Pontianak. Saya bersama kawan saya dulu, dia dulu namanya di One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Itu zamannya SBY. Nah, Letnan Jenderal, dia ahli di bidang politik dan strategi perang dan ekonomi juga. Iya, Pak. Ya, kita kumpul-kumpul kongko-kongko lah, Michael. Oke. Sambil menginjil ya, Pak? Iya. Nah, sana kebetulan ada kawan saya kebetulan jadi pangdam di sana. Oke. Mayor Jenderal namanya Sulaiman Agusto ya. Iya. Nah, hanya mengunjungi aja, jenguk gitu aja. Kan teman lama. Nggak pelayanan di sana, Pak? Karena ya doa juga, Michael. Biasa untuk ngusir setan gitu. Oh, jadi orang-orang yang perlu ngusir setan juga ada di Pontianak, Pak. Iya. Nggak ngadain KKR, Pak Daud. Biasanya kan kalau ke pedalaman ngadain KKR, Pak. Enggak. Kan tetap masih suasana kayak COVID toh, Michael. Iya. Ini Michael, pokoknya tahun depan ini inflasi dah, Michael. Ya, tapi nggak ada Pak Daud nggak dengar suara Tuhan tentang gelombang ketiga atau gimana? Belum dapat. Mulai tanya sama saya. Belum dapat. Iya, Pak Daud. Oke. Tapi yang jelas tahun depan pada banyak berdoa untuk pajak. Wah, nah boleh dijabarin nih, Pak. Kenapa pajak ini?
pajak kan naik ya. Iya. Pajak naik, apalagi ada berita apa nih, NIK KTP jadi NPWP kan. Iya. Satu integrasi. Saya punya kawan pensiunan jenderal ngomong-ngomong sama saya, ini kalau gaji 5 juta, setahun 60 juta, betul? Iya. Kena 5%. Belum perpuluhan gereja 10%. Tapi kalau nggak salah ada itu Pak, ada penghasilan yang kena pajak. Rasanya ada subsidi dari pemerintah Pak ya. Nggak tahu Michael, tapi yang jelas ini kan, karena gini Michael ya, Iya. ini saya ngasih pandangan pribadi kan boleh kan ya? Oh ya boleh lah Pak. Ini pandangan pribadi. Misalnya gini, uang 5 miliar sekarang, ya nih, 10 tahun ke depan tuh harganya berapa? Nggak ada artinya paling nanti Pak. Bisa-bisa sama dengan nilai 2 miliar atau 1,5 miliar. Bisa terjadi, Michael. Benar. Betul? Betul. Karena inflasi, betul? Betul. 5-10 tahun ke depan. Nah, makanya penghasilan 5 miliar per tahun itu kena 35%, betul? Betul. Dan pajak itu kalau naik kan turun susah, Michael. Kalau sudah naik kan turun susah, Michael. Benar. Betul nggak, Michael? Betul, betul, Pak. Betul? Betul. Berarti, dan kalau misalnya kita mau beli rumah 10 miliar, kan SPT kita harus di atas 10 miliar, Michael. Betul. Ya, otomatis kan 35%. Betul. Nah, makanya saya beritahu pada saudara semua supaya beli tanah tahun ini. Gitu ya, Pak ya? Untuk generasi kita di masa depan. Iya. Karena anak cucu nanti kita, anak cucu kita, Michael ya. Iya. Mau beli properti rumah, dilihat SPT-nya berapa. Wow. Tapi kalau beli tahun ini nggak apa-apa Mas ya. Kan kalau beli tahun ini, kalau untuk anak cucu kita kan warisan, Michael, hibah. Iya. Kalau buat yang KPR Jembang gimana tuh? Ya udahlah, Michael, tenang aja lah. Gitu ya, pada gitu ya, Pak. Dan semua kan sekarang terkoneksi dari jaringan apa tuh perbankan, PPAT, PPATK, semua toh, Michael. Iya. Nggak bisa lari, Michael. Betul? Betul, betul. Betul? Betul, Pak. Kecuali uangnya ditaruh di bantal. Setuju, Pak Daud. Jadi kenapa tak suruh beli tanah tahun ini? Karena anak cucu kita nanti untuk beli properti itu berat dan susah, Michael. Iya, Pak. Iya. Gitu ya, Pak Daud. Ya, apalagi kalau sampai terjadi NPWP, KTP jadi NPWP, nomor NIK. Nah, udah. Gabung. Hancur, ya. Betul? Iya. Dan ingat, Michael, iya. Kalau gaji sekarang itu 3 juta, 4 juta, iya. 10 tahun ke depan, itu nilainya udah beda, Michael. Iya. Udah enggak mungkin 5 juta lagi, betul nggak, Michael? Iya, betul, Pak. Artinya semua kena pajak kan gitu, Michael. Tambah banyak yang khawatir ini, Pak. Gimana ini, Pak? Ya, semua ada yang kena, ada yang tidak. Ya, Iya. kalau pegawai negeri kan tidak ya. Iya. Enggak tahu pegawai negeri kena apa enggak, Michael? Rasanya kena deh, Pak. Harus tetap bayar deh, Pak. Tetap pajak juga kan? Iya. Tapi apa yang harus kita berikan untuk pemerintah, berikan aja, Michael. Betul. Itu Tuhan, untuk Tuhan, untuk pemerintah, untuk pemerintah. Itu sesuai aja, dengan firman ya, Pak ya. Iya. Ya. Siap, Pak. Pak, saya mau tanya, Pak. Ini beberapa waktu ini ada banyak jemaat tanya tentang mimpi.
Nah, mimpi ini menjadi satu bahan kontroversi nih. Ada yang tanya Pak Daud, ada yang tanya sama saya, Pastor Michael, apakah semua mimpi ada artinya? Ada mimpi dari setan atau dari Tuhan? Bagaimana kita tahu itu dari Tuhan atau dari setan? Atau Kalau mungkin kita dari lagi setan takut? pasti tidak ada damai sejahtera. Kedua, ada hubungan dengan arwah orang mati. Hmm, Yang ketiga, pasti melanggar hukum Tuhan. oke. Nah, keempat, yang jelas Michael ya, Hmm, mimpi itu kebanyakan kejadian itu kalau di atas jam 12 malam, di bawah jam 4 pagi. hmm. Itu bisa dari Tuhan atau dari setan. Tapi Tuhan mau ngasih mimpi jam berapa kan urusan Tuhan, mau-maunya dia. Iya, benar, benar. Tapi pengalaman gitu. Padahal Kalau ada yang dari pengalaman. Tuhan, Ada cerita tentang orang dapat mimpi dari setan itu contohnya gimana, Pak? dapat nomor buntut, Hah? nomor SDSB, Oh iya? Dan benar? nomor togel. Nah, kalau dulu zaman dulu kan kalau kita cari nomor kan di kuburan, Michael. Hah? Oh, saya nggak tahu kalau tentang ini, Pak. Oh iya? Sampai ke Mm -mm. kuburan? Mm -mm. Oke. Jadi di Jadi kuburan tidur mimpi gitu? iya, Oh. Michael, Ya. ini pendeta kena pajak enggak, Michael? Wah, kalau dari sepengetahuan saya yang saya lakukan, dari penghasilan dari gaji pendeta tetap harus bayar. Ya Tapi harus dong, Michael. iya, benar. Kalau PK, Nah, itu beda cerita lagi, Pak, kalau bukan gaji. Saya nggak tahu. Karena saya kan nggak pernah dapat PK, Pak. Saya kan itu kan dapat gaji. sumbangan kan. Nah, Iya. jadi saya beritahu Michael, jadi ini semua banyak berdoa untuk masalah pajak kan, Michael. Iya, makanya. Terutama yang penghasilannya di atas 1 miliar. Benar, benar. Hmm? Benar, Hmm? Pak. Dan ingat loh, Michael, kenapa semua tak suruh beli tanah Kenapa? tahun lalu dan tahun ini? Karena nanti generasi kita, anak cucu kita, 5-10 tahun Hmm, untuk beli properti dengan uangnya sendiri. iya. Ingat loh, Michael, agak kesulitan. Hmm, Kenapa? SPT-mu berapa? hmm, benar. Kalau misalnya harga propertinya 5 miliar, Hmm, SPT-nya kan berarti benar. Di atas tiga itu. puluh lima persen loh, Michael. Iya. Nah, jadi itu makanya saya beritahu kenapa tahun ini beli tanah. Harus cash itu, Pak. Yang pada Tony anjurkan ini. Kalau saya kan semuanya selalu cash, tidak mau kredit atau utang. Gitu ya, Pak ya. Wah, wah, wah. Harus banyak doa ya, Pak ya. Hmm. Iya, Pak Daud. Pak, ini ada yang bilang, Pak Daud, saya pernah mimpiin Pak Daud. Artinya apa ini, Pak? Ya, hanya pengen ketemu aja. Loh, Pak, Tapi yang saya... jelas, Ya, tapi jelas gini, Michael. Yang jelas, ya, tahun depan kita akan hadapi inflasi bersama-sama. ya, ya. Makanya semua tak suruh berkebun supaya ketahanan pangan aja, toh, Michael. Iya, Pak. Dan ini kan, Michael, sekarang harga-harga gimana, Michael, semuanya. Mulai naik kok nggak salah ya, Pak ya. Yang tidak naik harga diri, Michael. Iya. Jadi Aduh, ingat, Michael, iya, Pak. pulihnya ekonomi Indonesia itu tahun 2035, Michael. 2035. Ya, ya. Titik terang tuh 2023. Jadi masih 1 tahun lebih ya, Pak ya. 2035 ya 14 tahun, Michael. Maksudnya setitik terangnya, Pak. Setitik terang itu 2023. Setitik terang. Hmm. Nah, sedangkan tahun depan itu kita belajar normal. Iya, Artinya adaptasi semuanya, Michael. iya, Jadi dengan tenang kita nantikan hari itu, Michael. gitu ya, Pak. Pesannya Pak Daud buat mereka yang nggak bisa beli tanah, terus uangnya lagi pas-pasan gimana tuh, Pak? Ya pokoknya berjuang, berusaha, dan tiada yang mustahil bagi Tuhan, toh, Michael. Iya,
Minimal jangan memaksa beli tanah dalam kota. Di desa kan masih ada yang murah, Michael. Ibaratnya kalau kena PHK di kota, bisa mudik di desa, punya rumah sendiri. Oh, sederhana, Pak. Iya, iya, Pak. Betul, Benar. Michael? Betul, Pak. Hmm? Nggak usah maksa ya, Pak ya. Nggak usah maksain diri. Ya. Nah, kalau saya punya visi itu dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu. Ingat, Michael, aluminium naik berapa persen? Iya. Besi naik berapa persen? Batu bara naik berapa? Batu bara Batu lagi bara naik, naik. Batu bara lagi energi naiknya itu. luar biasa. Nah, itu pengaruh di energi toh, Michael. Ya, soalnya katanya pasok minyak itu kurang bagus. Jadi batu bara mulai naik lagi. Tapi katanya Indonesia untung, Pak, karena batu bara naik ini. Tapi kan, Michael, yang penting kan rakyat itu kan bukan hanya kerja di batu bara, Michael. Iya. Hmm? Benar, Pak Daud. Benar. Tetap ada banyak sektor yang lainnya ya, Pak ya. Iya. Ya. Iya. Ya Iya, itulah. Pak. Iya, Pak Daud, saya mau gali lagi soalnya ada beberapa jemaat tanya tentang mimpi itu. Nah, salah satu jemaat itu dia bilang pernah mimpi suaminya itu kayak kebakaran gitu, Pak. Nah, jadi dia buka pintu terus suaminya kebakaran. Nah, itu ada yang tanya sama saya, Pak Daud apa ya artinya? Pak Michael apa ya artinya? Nah, saya bilang ya jangan takut, doa, tapi apakah kalau kayak gitu tuh dari setan atau dari Tuhan untuk memperingati kita, Pak Daud? Gimana, Michael? Jadi suaminya kebakaran, Pak. Jadi seorang istri mimpi suaminya ini kebakaran punggungnya. Itu enggak, artinya susah itu, Michael, saya Gitu ya. jelasinnya. Karena itu bisa-bisa mimpi kecapean juga. Oh, bisa-bisa karena kecapean juga ya, Pak. Terus ada yang bilang lihat tanggal gitu. Nah, apa pernah ada kisah kayak gitu nggak, Pak? Gimana, Michael? Dia mimpi lihat tanggal gitu. Kebanyakan kecapean aja itu, Michael. Oh, karena kecapean ya, Pak ya, bukan karena setan atau Tuhan kasih pesan, bukan ya, Pak? Benar. Oke, jadi kecapean. Kalau itu, Michael, Iya, Pak. Gimana? pokoknya kalau kayak gitu tenang aja lah, Michael. Iya. Iya, Pak Daud. Dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu. Jelas? Iya, Pak Daud. Michael, gimana? Ini jadi semua pada perekonomian di Surabaya udah jalan normal kan? Sudah, mall udah kapasitas 100%, udah penuh. Jadi Surabaya udah bagus, Pak. Oke. Kondisinya sangat bagus Surabaya. Solo gimana, Pak? Solo gimana, Pak? Aman aja. Aman. COVID Kalau Solo gimana? saya kan basic dasar bisnis saya kan tidak ada utang, Bang Michael. Iya. Jadi aman aja, Michael. Aman aja. Solo rame, Pak, udahan, Pak. Udah mulai, Michael, ya. Udah mulai Tadi ya. baru panen durian. Oh, Durian. ada pohon durian berapa biji, Pak? Wah, lupa, Michael. Banyak ya, Tapi Pak? yang jelas kalau yang tempat saya ada yang tingginya 20 meter lebih ada, Michael. Pete juga kira-kira ada 15 meter lebih ada. Gitu Bapak jual atau Bapak kasih orang, Pak? Kasih-kasih aja, makan-makan sama teman-teman. Kalau saya tuh makan durian paling hanya berapa biji, Michael. Tapi ngejak teman-teman makan tuh mereka seneng tuh, saya seneng gitu loh, Michael. Gitu ya, Pak ya. Wah, enak, Pak. Berarti kalau kepingin durian ke Solo ini, Pak ya. Panas nggak, Pak, Solo, Pak? Lumayan. Karena Surabaya panasnya luar biasa. Saya 2 bulan lagi nanti panen apokat, Michael. Wah, itu favorit saya tuh, Pak. Duh, Nanti dahsyat. banyak, Michael. Kalau kita panen bukan pakai karung, pakai kalau semua berbuah minimal pickup atau truk, Michael. Iya, Pak. Tapi nanti kalau
tapi masih pick-up sekarang. Tapi kalau nanti 5 tahun lagi bisa truk karena pohon udah besar-besar, Michael. Nanti Michael kapan ke kebun saya bikin kebun bunga juga. Oh, ini baru Pak, kebun bunga ini? Baru bikin kebun bunga. Wah, boleh tuh. Nanti saya Desember awal Pak, ada pelayanan desa, kepingin ngunjungin gereja-gereja di Solo. Kita mau bagi berkat. Mungkin Pak Daud ada kenal gereja-gereja yang perlu ya Pak ya? Kalau yang perlu sih banyak, Michael. Oke, nanti saya minta infonya dari Pak Daud ya Pak. Iya. Wah, kalau saya kan dari dulu kan memang pelayanan di desa, Michael. Iya, iya. Jadi gini, Michael. Ini untuk memulai suatu bisnis, ini pengalaman saya, Michael, saya bagikan ya. Iya Pak. Pertama, harus ada rasa ingin tahu dulu. Iya. Jadi ini pengalaman saya, Michael ya. Iya. Rasa ingin tahu itu harus nomor 1, Michael. Kita kalau dalam rohani, kalau ingin dekat dengan Tuhan, harus ada rasa ingin tahu tentang Tuhan, Michael. Iya. Nah, kebetulan saya ini dari dulu suka rasa ingin tahu itu, Michael. Iya. Makanya pada waktu saya sekolah kitab, lulus ke pabrik plastik ya, itu saya ingin tahu plastik itu gimana. Sampai saya jadi sebelum kerja plastik, saya kerja di pabrik plastik dulu, Michael. Oh, jadi kayak nambah pengalaman, Pak. Jadi harus tahu dulu biji plastik, bikin plastik, gitu, Michael. Iya, Pak. Itu pengalaman loh, Michael ya. Iya. Di biji plastik. Nah, setelah itu pada waktu sama Pak Edi Wibowo, saya juga ada rasa ingin tahu bagaimana pengamanan, terusan bagaimana yang namanya tugas-tugas operasi itu gimana. Ya, pertama bertanya-tanya, setelah itu terjun, Michael. Diajak ikut ya, akhirnya ngerti-ngerti, oh gini, gitu. Jadi ada rasa ingin tahu dulu, Michael. Iya, Pak. Nah, setelah ada rasa ingin tahu, yang kedua adalah adaptasi, Michael. Iya. Jadi kita ini harus bisa beradaptasi dalam kondisi situasi apapun juga, Michael. Iya. Waktu kita ketemu dengan tukang becak, kita bisa adaptasi seperti tukang becak. Iya. Ketemu seorang jenderal, kita bisa adaptasi komunikasi dengan jenderal. Iya. Jadi segala sesuatu itu kita bisa adaptasi semuanya, Michael. Iya, setuju. Nah, Pak. kebetulan tuh saya dari kecil dilatih untuk itu, Michael. Iya. Makanya saya, maaf ya, Michael-nya, iya, di tempatnya gereja, saya juga bisa adaptasi seperti pendeta. Padahal saya bukan pendeta. Sampai saya dipanggil pendeta, padahal saya bukan pendeta. Iya, Pak. Nah, pada waktu saya ada di pengamanan khusus, zamannya Pak Edi Wibowo, Michael ya. Iya. Nah, saya adaptasinya, bagaimana menempatkan diri sebagai yang menerima perintah dan komandonya dia, gitu loh, Michael. Nah, pada waktu di lapangan, kita adaptasi di lapangan. Jadi, seseorang berhasil itu bukan karena pinter saja, tapi dia bisa adaptasi dalam waktu yang cepat, singkat, dan tepat, Michael. Yes. Nah, itu menurut saya demikian, Michael. Karena ya, saya kan banyak belajar tentang adaptasi itu dari berbagai sumber, Michael. Iya. Nah, jadi rasa ingin tahu, termasuk kalau kita mau dekat sama Tuhan, kita juga harus banyak ingin tahu tentang Tuhan ya, Pak ya. Lalu yang kedua, kita harus adaptasi, yaitu kita mungkin bisa menerima ya, Pak ya, ngalah mungkin ya, Pak ya. Kalau bukan, kita harus adaptasi itu ditempatkan dimanapun tempat tuh kita bisa menyesuaikan tuh loh, Michael. Iya, Pak. Seperti saya di kebun, menyesuaikan adaptasi dengan tukang-tukang kebun, Michael. Iya. Nah, begitu saya ketemu jenderal, adaptasi sama jenderal. Begitu saya ketemu dengan Ibu Presiden, saya adaptasi ketemu dengan Ibu Presiden, langsung menyesuaikan, Michael. Yes. Wow. Nah, karena kebetulan saya kan teman saya dari konglomerat sampai konglomerat, Michael. Iya, Pak. Wow. Iya.
Adaptasi. Terus Itulah apa lagi? pengalaman. Yang ketiga? Yang ketiga yaitu konsisten, Michael. Oke. Nah, konsisten. Saya tentang setan terus saja, Michael, nggak rubah-rubah. Itu ya, Pak ya. Setelah itu tentang dari dulu kan basic saya tuh tanah, Michael. Jadi saya hanya tanah itu aja. Iya. Jadi konsisten. Nggak Iya. rubah. Orang berkata ini cuan atau rugi tahun ini, ekonomi properti kurang bagus atau bagus, nggak peduli, Michael. Konsisten. Iya. 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 Nah, karena saya dari pengalaman sama Pak Edi Wibowo, Michael ya, Iya. saya pernah ngomong sama beliau, saya ditanya. Dan dia ngasih jawaban, Michael. Iya. Kalau posisi kita ini dikepung, Iya. ya, dikepung, Iya, Pak. untuk lolos dari kepungan tuh hanya 1%. Iya. Apa yang harus kamu lakukan? Apa, Pak? Ya maju. Saya pegang 1%-nya. Oh, maju. Walaupun untuk hidup itu hanya 1%. Tetap maju. Maju. Konsistensi. Benar itu. Setuju saya. Nah, kalau menurut saya itu konsisten, Michael. Iya. Nah, Saya yang keempat, tahu kelemahan kita, Michael. Sadar diri. Ada. Saya tuh punya kelemahan itu suka burung, hobi, Michael. Kalau itu masa kelemahan, Pak. Iya. Saya itu kalau beli burung, Michael, ini burung di rumah saya itu ada 500 lebih loh, Michael. Hah? Ini burung biasa atau burung juara, Pak? Yang juara-juara atau macam-macam, Michael. Yang tidak 500. Juara ada. 500 ada. Wow. Ada yang juara, ada yang tidak juara. Wow, 500. Wow. Nah, dan saya ini kalau megang uang, sekalipun 1 miliar pun, ada lomba burung, burung yang menang minta berapa, tak beli, Michael. Nah, saya ini orang, makanya karena tahu kelemahan saya seperti itu, saya tidak mau ikut lomba. Yang lomba pegawai saya, Michael. Karena kalau saya ke situ tahu bagus, tak borong semua, Michael. Lah, selesai nanti. Habis itu, nah kebetulan istri saya itu tidak pernah ngeributin, Michael. Yeah. Kalau saya ditegur main burung, saya juga bisa ada alasan, Michael. Yeah. Lebih baik saya pelihara burung atau burung saya dipelihara orang, kan gitu, Michael. Otomatis langsung kamu lebih baik pelihara burung. Yeah. Gitu ya, Pak Dodi. Betul nggak, Michael? Iya, Pak. Iya. Karena saya ini tahu kelemahan saya. Kalau saya sudah lomba, Michael, ya, langsung, Michael. Nah, saya kan pernah beli burung aja 20.000 US dollar. Bayarnya dolar, ya, Michael. Satu burung. Ada berapa burung? Termasuk pernah saya beli burung ya, juara di Malaysia, sampai tidur di halaman rumah orang untuk cari burung, Michael. Beli juaranya, Michael. Tak tungguin rumahnya, Michael. Belani ya, Pak. Sampai ke Thailand cari burung, Michael. Nah, saya sadar kalau saya lanjutin terus, wah ini bisa kacau, Michael. Iya. Habis terus uangnya, Pak. Nanti gara-gara burung kena pajak, Pak. Dikejar pajak. Jadi, kalau burung itu, Michael, waduh, lomba sekali berangkat berapa gitu. Nah, tapi saya tahu kelemahan saya. Kalau saya terusin terus ini habis ini gitu. Masa depan kacau itu. Nah, hobi itu banyak ruginya daripada untungnya, Michael. Oh ya, Pak? Nggak ada habisnya, Michael. Nah, bayangin kita ngerawat burung juara 1. Ngerawatnya setahun 2 tahun. Gaji pegawai lain-lainnya. Piala hanya dapat piala, nggak dapat uang lagi. Loh, Bapak untuk 500 burung pegawainya berapa orang, Pak? Ada 7 atau 8 ya, Michael. Hanya jadi untuk burung ya, Pak? Burung. Astaga tuh, Yesus. Makanya saya beritahu, kita harus tahu kelemahan kita, Michael. Yeah. Kelemahan saya itu kalau lihat burung bagus, gitu, Michael. Burung perkutut, burung merpati. Kakak tua nggak, Pak? Enggak.
burung derkuku, puter, pokoknya yang bagus juara. Saya senang, berapapun saya bayar. Nah, karena itulah saya tidak mau ikut lomba burung. Yang lombain yang berangkat pegawai saya, Michael. Pegawai saya berangkat. Kalau nanti yang saya ke situ, juara 1, juara 2, juara 3, saya tawar semua, Michael. Dan ingat, Michael, berangkat bawa uang, pulang dompet kosong, Michael. Itu bawa pasti, burung, Michael. Ya? Tapi bawa burung, Mbak. Hah? Tapi bawa burungnya. Iya. Pada tahun ini juga ada hobi ya, Pak ya. Oh, hobi saya burung. Hobi saya banyak, Michael. Hobi saya itu tahu apa, Michael? Lukisan juga iya. Astaga, lukisan itu mahal loh, Pak. Burung juga iya. Ikan koi juga iya. Batu permata juga iya. Ake, Pak, bukan? Ya semua, Michael. Ya, kalau ngikutin hobi saya, Michael, kapan saya beli tanahnya? Setuju, Pak, setuju. Makanya saya itu karena tahu kelemahan saya, nah saya menghindari, Michael. Yang burung hanya di rumah saya dengar, saya lihat, saya pegang. Tapi untuk lomba, pegawai saya berangkat gitu, Michael. Dan saya kan di burung puter aja, burung puter, Michael ya. Juara 1, juara 2, juara 3, juara 1, juara 2, juara 3, sering, Michael. Kalau burung puter, banyak yang tahu saya lah, dikit-dikit. Nah, sering juara kan gitu. Jadi bukan cuma spesialis setan, spesialis burung juga ini, Pak. Wah, nah, tapi ini, Michael, karena tahu kelemahan saya seperti itu, saya tidak mau sampai jadi budak mengorbankan semuanya, Michael. Iya. Wah, bagus itu, Pak. Saya tidak mau mengorbankan masa depan saya gara-gara hobi saya, Michael. Iya, seperti kayak kita nggak boleh sampai diperbudak sama dosa ya, Pak ya. Karena kadang-kadang kita lemah sama beberapa dosa ya, Pak. Kalau saya, kelemahan saya itu burung, Michael. Burung sama batu permata, Michael. Iya. Makanya saya batu permata yang blue sapphire, ruby gitu tuh, Michael. Nah, karena tahu kelemahan saya, ya kalau ngelihat batu permata jangan bawa uang, kan gitu, Michael. Astaga, iya Pak. Wah, baru tahu juga. Uang hanya 1 juta, 2 juta gitu toh. Mau beli kan nggak bisa, Michael, harganya 500 miliar. Kalau saya bawa uang itu, lihat batu itu, ya uangnya habis, Michael. Pasti itu, Pak. Iya, habis. Karena saya itu orang gila, Michael. Kalau saya udah punya mau, udah gila, Michael. Makanya saya karena tahu itu, saya batasi, Michael. Iya. Kita harus sadar dan tahu kelemahan kita. Iya, setuju. Itu menurut saya, Michael. Setuju 100%. Kita harus tahu kelemahan kita. Iya. Jadi supaya kita bisa menghindari dan kita nggak jatuh di lubang itu. Setuju, Pak. Kalau ada orang hobinya ngutang, gimana tuh, Pak? Wah, itu lebih parah lagi. Berhentilah hutang. Saya itu paling nggak suka, Michael ya. Iya. Gesek-gesek itu nggak suka. Gesek kartu kredit, Pak ya. Jadi saya tuh hanya ada ATM aja, Michael. Iya, debit. Karena apa, Michael? Nanti kalau pakai gesek kartu kredit ya untuk beli burung semua, toh, Michael. Aduh, pada waktu lucu. Dan kalau ada burung, Michael, aduh, bagus gitu, saya bayar, Michael. Berapapun ya? Iya. Saya aja pernah beli burung juaranya di Malaysia, pernah, Michael. Iya, berapa itu, Pak? Lupa saya, Michael. Iya. Terusan beli burung-burung juara. Wah, dulu gila saya, Michael. Iya. Ini pun juga sama. Iya. Tapi saya sadar, tahu kelemahan saya. Iya. Wow, keren, Pak. Luar biasa. Iya, ada. Jadi pokoknya sebisa mungkin lah. Saya itu kan ada 4 itu.
tahu kelemahan kita. Kelima, Michael, ada lagi. Wah, dahsyat ini. Kita dapat banyak ini. Apalagi, Pak? Kelima, dapat uang berapapun, usahakan beli yang berguna. Jangan karena gengsi. Nah, itu Michael. Nah, Michael tahu sendiri kan, celana saya aja umur udah 15 tahun lebih. 20 tahun atau 15, Pak? 20 kok nggak salah. Hampir 20 tahun. Aduh. Lebih ngirit sama Michael. Iya, saya lihat Pak Daud di pelayanan di mana-mana itu sama terus. Celananya itu doang, Michael. Iya. Nah, segala sesuatu tuh jangan karena merek, Michael. Saya tuh tidak mau pengaruh dengan merek-merek, tidak mau saya. Iya. Asal saya dipakai gitu aja udah. Iya. Nah, jadi kita harus sebisa mungkin itu beli yang berguna, Michael. Iya. Nah, kalau perlu ini ya baru beli. Gitu. Kalau nggak perlu ya jangan gitu loh, Michael. Setuju. Nah, makanya Hemat. saya kalau hampir setiap tahun, Michael, ini hampir setiap tahun ya, saya tuh pasti beli tanah, Michael. Walaupun uangnya tidak terlalu besar, gitu, Michael. Sebisa mungkin. Iya, Pak. Karena untuk menghindari hobi saya. Kalau nggak jadi burung semua itu, Pak. Jadi buka aja taman burung, Pak. Jadi kan oh, Michael lihat burung saya langsung di video langsung Michael langsung kepala pusing udah. Oke, nanti ya Pak, Desember awal ya saya ke sana ya Pak ya. Iya. Saya kepingin lihat sih. Lah tenang aja lah Michael. Ya. Padahal kok backgroundnya ganti nih, malaikat maut lagi. Saya tiba-tiba teringat tahun malaikat maut. Juli kita bicara tentang itu Pak Daud. Tenang aja lah Michael. Kenapa kok tiba-tiba pasang lagi Pak? Kan udah beres semua. Kita berdoa lah Michael supaya tidak datang lagi. Ya. Berdoa supaya nggak jadi gelombang ketiga ya Pak ya. Ini pada ribut gelombang ketiga toh Michael? Iya. Desember ya, Desember Januari. Katanya sih seperti itu. Pak Daud udah vaksin ya kemarin ya. Nggak ada sampai sekarang masih aman ya Pak? Memang beda vaksin Nusantara Michael. Ya. Gimana tuh? Bedanya gini, saya ketemu apa nih Michael? Berapa orang yang terkena corona Michael ya? Iya. Tapi tetap negatif Michael. Iya. Nah, bayangkan Michael, orang datang tuh Michael, orang datang kena minta doa. Habis doa selesai, Pak, saya kena corona Pak, gitu Michael. Dan saya ketemu orang-orang kayak gini hanya sekali dua kali, banyak Michael. Aduh. Tapi kalau nggak dicek apa Michael? Di swab sampai disogok-sogok sini, ini tetap negatif Michael. Wow. Memang vaksin Nusantara beda Michael. Iya. Karena saya ketemu orang corona nggak hanya 1-2 Michael. Iya. Banyak. Kapan untuk publik Pak? Nah, kita berdoalah supaya BPOM-nya dijamah Tuhan gitu. Siap Pak Daud. Kita berdoa. BPOM-nya dijamah Tuhan. Betul Michael? Siap Pak. Dahsyat. Kita berdoa Pak. Jadi kita berdoa supaya BPOM-nya dijamah Tuhan. Melihat dengan hati terbuka, pikiran terbuka. Untuk manusia, bukan yang lainnya gitu. Siap Pak. Kita berdoa sama-sama, Tuhan pasti tolong. Iya. Iya Pak, kita tanya jawab ya Pak ya. Ini kita udah banyak yang numpuk ini Pak. Udah 3 minggu kita nggak tanya jawab, semuanya pada kepingin ketemu. 5 ya Pak Daud ya? Pada 5 boleh ya? 5, oke Michael. Oke, Ibu Siana, silakan. Siani, ya silakan. Malam, Pastor, malam Pak Daud. Ya, gimana Bu? Pak Daud, mohon dilihatkan apakah di rumah saya masih ada gangguan. Dulu pernah dilihat ada roh jahat. Dan enggak ada Bu, yang ada Ibu stres. Iya, saya memang lagi banyak beban Pak.
Nah, ini Ibu baru stres ini. Kalau orang stres kelihatan dari rambutnya, Michael. Mari kita Iya, Pak. doa, Jadi, Bu ya. ya, minta tolong didoakan supaya saya dapat pekerjaan yang lebih baik, Pak, dari segi pendapatan. Oke, kita doa ya. Ya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Darah Yesus sucikan. Roh setan, roh jahat, roh gelap keluar. Kuasa Yesus Elohim bekerja. Ulurkan tanganmu Tuhan, nyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan. Demi nama Yesus HaMashiach. Amin. Kau berkati Bu Syana, semoga bebannya cepat bisa diangkat sama Tuhan ya. Ini ada Yoel Jember. Sorry, sekali lagi bisa di unmute. Ya, silakan. Silakan. Ya, shalom, Mas. Iya. Mau tanya, Hmm. ini kan saya jualan, Pak Daud, di pasar. Nah, itu kan ada beberapa orang kan nitip dagangan. Nah, ini awalnya saya nggak tahu, ternyata orang ini suka pakai jimat. Jadi penglaris seperti itu. Ketika saya tahu, saya juga bingung apakah saya harus mutusin hubungan dagang sama dia atau enggak gitu. Kalau urusan bisnis, kalau setan harus dipisahkan. Jadi nggak apa-apa misalnya kalau Penting, ada hal seperti itu. penting gini ya. Ya. Bapak berdoa supaya darah Yesus sucikan tempatnya Bapak. Supaya tidak ada pengaruh. Gini Michael, ini pengalaman hidup saya. Bisnis dengan kerohanian harus dipisahkan. Jadi yang penting Bapak tidak ke dukun gitu. Jelas? Jelas. Kalau misalnya kan enggak mungkin kita orang beli ke toko kita, kamu ada setannya apa enggak? Kalau enggak ada setannya enggak boleh beli. Kan enggak mungkin gitu. Benar Michael gimana? Iya, benar, Pak. Udah masalah bisnis, rohani harus dipisah. Ya, Pak. Kasih, Pastor Daud. Oke, lanjut. Jadi, biarin ini Pak ya. Kalau misalnya ada barang dagangan. Penting yang bersangkutan tidak terlibat okultisme, toh Michael. Oke. Itu kan pribadi, bukan urusan kita, Michael. Nah, untuk Michael gimana? Setuju. Benar. Kan enggak mungkin orang mau beli ke tokonya Michael. Michael tanya, kamu bawa jimat apa tidak? Iya, Pak. Setuju, Pak. Itu kan urusan pribadi, Michael. Iya, setuju. Terima pegawai kan enggak mungkin ngomong, kamu Kristen atau bukan, gitu. Iya, Pak. Siap. Oke, Michael. Yang ketiga, Ibu Ervina, silakan. Ervina Purba. Di-unmute tolong. Bisa di-unmute? Ya. Ya, silakan. Pak Daud mau tanya, kalau orang yang sudah diputuskan kutuknya itu bisa balik lagi nggak ya kutuknya? Tergantung imanmu. Karena dari iman kembali ke iman. Kalau saya ada kutuknya nggak, Pak? Ibu ini kutuknya sudah lepas, hanya ibu stres saja. Oke, kita doa ya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan yang jahat, bebas dari kutuk. Kuasa Yesus bekerja sama pribadi Tuhan. Amin. Lanjut, Michael. Oke, yang keempat. Sebentar. Ada Christian Febre. Ini yang pertama. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam, Pastor Michael dan Pak Daud Tony. Dulu waktu saya SMA, Pak, itu saya pernah sakit lumpuh, kemudian diterapi dengan bukan kuasa Tuhan, Pak. Nah, saya mau dilihatkan apakah memang saya tidak mengimani waktu itu dan memang tidak ada efeknya sama sekali. Artinya saya tetap secara medis harus dirawat. Saya minta dilihatkan apakah masih ada kuasa-kuasa tertentu dalam diri saya, Pak. Ini sudah tidak ada, Michael. Sudah bebas nih, Michael. Sudah dibebaskan, puji Tuhan. Ya. Lewat ya, Michael. Ya, puji Tuhan. Yang terakhir ya, Pak. Ada Bapak Ferry
Hadmadari ini. Silakan Pak. Yang terakhir, silakan. Selamat malam Pak. Iya. Mau tanya, ini hanya minta lihatkan apakah Pak ada keturunan atau apa? Ini pernah didoakan, Michael. Iya, Pak pernah didoakan ya Pak Ferry ya. Iya, iya. Ya kita doa Michael ya. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Kuasa Yesus bekerja, Allah pribadi ya Tuhan. Kerajaan datang, kehendak menjadi Tuhan. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita doa semua Michael ya. Kita doain semuanya. Aku mohon Roh Kudus bekerja, Allah pribadi Tuhan. Kerajaan datang dan menjadi, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Darah Yesus sucikan, lawat secara pribadi Tuhan, berkati keluarga, berkati kami semua, berkati yang mendengar program ini. Dan nama Yesus yang dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Terima Michael. kasih Pak Daud. Sampai ketemu hari Minggu ya Pak.